Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن اهتفى أثره ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita pada Sharhus Sunnah li Barbahari rahimahullah taala. Dan kemarin kita telah jelaskan pada ucapan beliau yang ke-84. Sekarang kita masuk pada ucapan beliau yang ke-85. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala وأن من قال الله كما قال وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. Mu'allif rahimahullah berkata, dan bahwasanya apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelisihi apa yang diucapkannya, dan di sisi Allah berpegang dengan apa yang diucapkannya. Maknanya dalam poin ini mu'allif rahimahullah ta'ala atau syekh rahimahullah ta'ala ingin menegaskan kepada kita semua bahwa apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya benar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi apa yang telah diucapkannya. Apa-apa yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran berkaitan dengan jaza al-hasan, jaza al-husna, balasan kebaikan-kebaikan, juga balasan keburukan-keburukan bagi orang yang melakukan keburukan. Dan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman di dunia itu adalah benar. Itu adalah benar. Apa yang telah dijanjikannya pasti terbukti, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada kedustaan kepadanya. Berkata Fadilatul Syekh Fauzan hafidhahullah taala, ma qala Allah jalla wa ala fa innahu kama qala la yatatarraqu ilaihi syakkun abadan. Di mana beliau mengatakan apa yang diucapkan Allah jalla wa ala maka sungguhnya adalah sebagaimana yang diucapkan, artinya benar adanya. Tidak ada kedustaan dalam ucapannya. Yang tidak mengandung dalam ucapannya itu adalah keraguan selamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan sendiri pada dirinya dalam ucapannya, misalnya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 87. Allah mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala ucapannya? Istifham al-inkari. Pertanyaan dengan mengingkari, artinya jawabannya pasti tidak ada. Allah menyebutkan, adakah orang-orang yang lebih jujur ucapannya dari ucapan Allah Subhanahu wa taala? Pasti jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, masih dalam surat An-Nisa pada ayat 122, Allah mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi qila." Adakah orang-orang yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala? Qila ucapannya, haditha sama ucapannya, qila juga ucapannya.
Jadi tidak ada yang lebih jujur dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih benar dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika qala Subhanahu wa taala fi suratul Rum, wa'dallahi haqq, ya. Ay wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, wa'dallah. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia itulah yang tidak mengetahui. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya berupa ucapan-ucapan, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hambanya berupa ucapan-ucapan, janji dan seterusnya, pastilah benar, pastilah ditepati, ya. Akan tetapi Ahlussunnah wajib membedakan antara wa'dun, ya, antara wa'dahu, antara janjinya, wa tawa'adahu. Tawa'ada wa wa'ad ini berbeda. Ya, wa'dun wal wa'id ini berbeda. Sehingga kita membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa'dun artinya janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti benar. Apa yang dijanjikan Allah pasti terbukti. Tidak mungkin tidak, ya. Tapi apa yang Allah ancamkan kepada hamba, Allah ucapkan dalam firman-Nya banyak dalam tempat tentang Allah akan ancam orang yang demikian-demikian misalnya. Maka dalam hal ini terkadang Allah Subhanahu wa taala mendapati apa yang Dia ancamkan sebagai bentuk siksaan dan balasan keburukan kepada orang tersebut, wa hadza min babi adlihi, dan ini adalah merupakan bagian dari keadilannya. Namun terkadang juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni dosa-dosanya, fa hadza min babi fadlihi, dan ini merupakan dari bab, dari pintu keutamaannya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan, ya, kepada orang-orang yang menyelisih janjinya. Ini kan bagian dari kemunafikan. Munafik amalan tentunya, bukan munafik keyakinan. Atau bagi seorang, bahkan di Al-Qur'an disebutkan, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, ya. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman, maka balas dengan sengaja, ya. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja tanpa hak tentunya, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bedakan janji Allah dengan ancamannya. Allah mengancam siapa saja di antara kita yang membunuh saudara kita tanpa hak dengan sengaja, bukan karena suatu kesalahan dan tidak kesengajaan, tapi dengan sengaja direncanakan dan semisalnya, maka balasannya kata Allah fajazaohu jahannam. Balasannya neraka jahannam. Bahkan disebutkan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Maka ahlul batil menganggap dengan ayat ini mengkafirkan mereka yang melakukan dosa ini, yang melakukan dosa pembunuhan ini, dan menghukuminya adalah apa? Kekal di dalamnya, karena Allah mengatakan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dan mereka juga mengatakan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Kaidahnya betul. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Tapi ini adalah ancaman atau bukan? Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tawa'adahu, Allah mengancam hambanya. Ya, Allah mengancam hambanya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin
kabairu dunub, ya, pelaku-pelaku dosa besar, maka tidak lantas mengeluarkan mereka dari keislamannya inda Ahlussunnah, menurut Ahlussunnah. Maka ketika seorang ditakdirkan membunuh saudaranya dengan sengaja, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia dan memurkai dia, itu pasti Allah murkai dan melaknat orang tersebut. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala juga akan mengadabnya di neraka. Ya, di neraka. Sebagai apa? Pintu keadilan. Ya. Ini pintu keadilannya. Allah menetapkan hukuman seadil-adilnya kepada dia. Tapi terkadang juga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Ini dari sisi pintu apa? Keutamaannya. Ya, jadi kita bedakan antara janji Allah dan ancamannya. Ya, kita bedakan. Janji Allah pasti tidak akan Allah ingkari. Tapi kalau ancamannya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memaafkan, membiarkan mereka yang telah melaksanakan ancaman Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan Allah. Dia berhak mendapatkan itu karena Allah mengetahuinya. Sebagai contoh kepada hamba misalnya, bisa saja kita seorang pengusaha atau kita seorang yang memiliki karyawan. Mungkin karyawan kita ada